Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat dan kakak juga teringat kalau di antara adik-adik ada yang sedang sakit, kakak doakan semoga lekas sembuh dan tetap semangat. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk beribadah bersama. Kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasih perlindungan pada kami. Sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu online. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap belum mau mendengarkan cerita? Kita mau mendengarkan cerita masih sekitar tentang murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil nih adik-adik. Penasaran gak siapa tokoh cerita hari ini? Kalau penasaran, sebelum mendengarkan cerita, kita mau menyanyikan satu lagu dulu ya. Yuk, kita dengan semangat memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Mari teman-teman kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami agar mendengarkan cerita dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Alan. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Siapkan Alkitabnya masing-masing. Yang sudah pegang Alkitab, Alkitabnya diangkat. Kak Alan mau lihat dulu mana yang sudah punya Alkitab dan sudah pegang Alkitabnya. Bagus, semuanya sudah pegang Alkitabnya masing-masing ya. Sekarang kita baca, kita buka dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali lagi ya,
Kita buka dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik, untuk mencari pembacaan Alkitab kali ini, kita buka Alkitabnya. Kita cari pembatas Alkitab yang ada tulisan KIS. KIS, kita buka kitab Kisah Para Rasul. Kita cari angka besar hitam yang 20. Ini 1. Kita cari perlahan-lahan sampai ketemu angka 20. 13. 19. 20. Adik-adik, kita baca firman Tuhannya bersama-sama ya. Kita baca mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitabnya. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi adik-adik, ada seorang rasul yang dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk menceritakan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Ya, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus harus melakukan perjalanan yang jauh sekali untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Sering dia harus berjalan kaki selama beberapa hari dan juga naik kapal laut untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Itu semua Rasul Paulus lakukan dengan semangat dan giat, karena Rasul Paulus
ingin semua orang mendengar tentang firman Tuhan dan mengenal Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus sering melakukan perjalanan ke banyak kota dan melakukan banyak kebaikan, Rasul Paulus mempunyai banyak teman adik-adik. Teman-teman Rasul Paulus membantu Rasul Paulus dalam perjalanan, ikut dalam pelayanan Rasul Paulus, juga mendoakan Rasul Paulus agar diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam melakukan pelayanan di banyak kota dan kepada banyak orang. Suatu hari, Rasul Paulus melakukan perjalanan untuk melayani di kota yang bernama Troas. Di sana, Paulus dengan semangat menceritakan tentang firman Tuhan kepada semua orang. Dan orang-orang di Troas juga sangat senang mendengar firman Tuhan adik-adik. Walaupun hari sudah malam, tapi orang-orang masih sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita Paulus. Tapi ternyata ada satu orang yang mulai mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Namanya Eutikus. Dia tidur di jendela adik-adik. Padahal kan tempat itu berbahaya ya. Dan ketika dia tertidur adik-adik, tanpa sadar dia jatuh dari situ adik-adik. Jendelanya ada di lantai 3. Orang-orang kaget dan mereka buru-buru untuk turun ke bawah melihat kondisi Eutikus. Ternyata mereka terlambat adik-adik. Eutikus sudah meninggal. Tapi kata Paulus, jangan berisik, karena dia masih hidup. Dan tiba-tiba adik-adik, Eutikus bangun. Dia membuka matanya dan dia hidup. Paulus melakukan sebuah mujizat karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada Paulus, sehingga Paulus bisa melakukan mujizat membangkitkan Eutikus yang meninggal menjadi hidup kembali. Orang-orang di Troas pun bersuka cita dan kembali mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, kalian mau nanya, siapa di sini yang seperti Eutikus kalau mendengarkan cerita mengantuk atau mengobrol atau bermain? Pasti tidak ada ya adik-adik. Kita semua kalau mendengarkan cerita firman Tuhan harus sopan, agar supaya firman Tuhan itu kita boleh mengerti dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, lewat cerita Rasul Paulus kita boleh belajar kalau kita juga harus bersemangat dan giat untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada keluarga kita dan juga teman-teman kita. Kita juga bisa belajar dari Paulus dan teman-temannya untuk saling membantu sesama teman adik-adik. Kita menolong teman-teman yang membutuhkan, kita membantu teman-teman yang dalam kesulitan. Kita juga boleh mendoakan teman-teman kita yang sakit agar supaya mereka cepat sembuh adik-adik. Nah adik-adik, saat ini juga kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Rasul Paulus juga disertai oleh Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan hal yang mustahil adik-adik. Dia diberikan kuasa untuk membangkitkan Eutikus yang tadinya meninggal boleh hidup kembali. Roh Kudus juga yang membuat Rasul Paulus yang tadinya kecapean, tadinya lelah, menjadi penuh semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus ini juga yang menyertai Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus bisa melakukan hal yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin karena Roh Kudus beserta dengan Rasul Paulus. Roh Kudus yang sama juga diberikan oleh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik
untuk selalu mengingatkan kita kalau sekarang ada penyakit yang namanya corona. Jadi kita harus selalu rajin-rajin cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus lebih baik untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk bermain di rumah aja. Sampai di sini dulu cerita Kak Alan. Dan ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan dan kita sebutkan bersama-sama. Ayat hafalannya terdapat dari Lukas 1 ayat 37. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ucapkan dari ayatnya ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gampang kan adik-adik? Demikian cerita Kak Alan. Setelah ini kita ada aktivitas adik-adik. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman tentang Bapak Paulus yang menyembuhkan Bapak Yutikus yang terjatuh dari jendela. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk beraktivitas nih. Seperti layaknya seorang dokter, Bapak Paulus dapat menyembuhkan Bapak Yutikus. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyebutkan apa aja sih tugas-tugas dokter. Yuk, seperti ini contohnya. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk videoin adik-adik selagi adik-adik menyebutkan tugas-tugas dokter. Oke? Nanti kalau udah, video yang paling bagus bisa tampil loh di YouTube minggu depan. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan peralatan seperti stetoskop atau baju dokter kalau adik-adik punya. Kalau adik-adik tidak punya, nggak apa-apa. Atau adik-adik bisa mencari gambar dari Google, gambar seorang dokter. Nanti adik-adik bisa sambil tunjukin di videonya. Sambil ditunjukin, juga sambil disebutin tugas-tugas dokter. Oke, selamat beraktivitas adik-adik. Kakak tunggu ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Walaupun sekarang kita nggak bertemu langsung dan secara online, tetap harus memberikan persembahan, jangan lupa ya. Nah, cara memberikan persembahannya,
kita tidak bisa memberikan secara langsung, tetapi adik-adik bisa memberikannya nanti saat kita bertemu kembali di dalam kelas. Sekarang adik-adik bisa menabung dulu uang persembahannya, dikumpulkan di dalam amplop persembahan ataupun ditabung. Nah, saat kita bertemu nanti, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Mari adik-adik, kita satu dalam doa, kita mau mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun sekarang kami masih di rumah kami masing-masing, Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami tabung, yang akan kami berikan nanti saat kami berkumpul kembali di sekolah minggu. Tuhan berkati kiranya persembahan yang sudah kami berikan agar berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga untuk gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah kami yang telah berlangsung pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami agar aktivitas kami dapat bekerja seturut dengan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Pesan kakak, jaga kesehatan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.